Kalau tadi kita lihat ternyata rupiah dan juga IHSG kompak berada di zona hijau. Nah, artinya apakah ini juga sebagai respon positif dari para pelaku pasar terkait dengan sentimen-sentimen yang ada di tingkat global untuk saat ini atau apakah Anda melihat ada sentimen lain sebetulnya yang mempengaruhi? Karena seperti tadi ya prediksi kita bahwa IHSG mampu berada di zona hijau bahkan kembali menyentuh level 7.200-nya. Kalau saya mungkin dari respon positif ini masih bersifat sementara karena memang mungkin ini menjadi hal yang baru bagi di pemerintahan Amerika Serikat ya karena memang biasanya kalau di beberapa negara termasuk di Indonesia sendiri pun dari pemerintahan baru ini cenderung positif walaupun memang terlihat di Indonesia sendiri memang kemarin mungkin lebih ke cenderung lesu ya tapi di satu sisi mungkin pasar masih dalam jangka sementara ini juga masih positif karena memang mungkin dari perubahan dari Donald Trump yang di periode kedua ini juga membawa hal baru bagi pasar Indonesia walaupun memang ancaman atau kekhawatiran sendiri ini masih cukup ada di pelaku pasar di dalam negeri karena memang dari historis di pemerintahan Trump pertama di 2017 hingga 2021 kan ini juga pergerakan IHSG juga cenderung volatil juga tapi di satu sisi mungkin dari kebijakan-kebijakan yang memang lebih ke pro dari Indonesia jadi masih diharapkan masih ada terutama juga menjadi sentimen positif bagi pasar keuangan di Indonesia sendiri. Baik, Mas Chandra, di sektor bisnis, industri, dan usaha banyak yang mengkhawatirkan terkait naiknya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Salah satunya terkait pengenaan tarif, konflik yaitu trade war yang pernah terjadi antara Amerika Serikat dan juga China, yang mana juga China menjadi salah satu negara dengan mitra dagang terbesar dengan negara kita begitu hingga saat ini. Lalu juga Indonesia saat ini juga bergabung dengan BRICS, yang mana ini BRICS juga menjadi pengamatan tersendiri bagi Donald Trump begitu ya. Kalau dilihat dari segi tantangannya memang penuh tantangan saat memang Presiden Amerika Serikat dijabat oleh Donald Trump dan juga bagaimana konektivitasnya nanti akan dampak-dampak apa saja yang ada di tanah air kita. Tapi sebetulnya saya lebih ingin menanyakan peluang. Peluang apa yang tentunya bisa didapatkan oleh Indonesia dari naiknya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat? Apakah mungkin investasi akan lebih bagus karena memang kedekatan antara Presiden Prabowo dengan Donald Trump yang pernah diliput sebelumnya begitu ya? Ataupun ada hal-hal lain yang Anda lihat bisa dijadikan sebagai peluang? Kalau untuk dari peluang dari pemerintahan baru di Indonesia pun maupun di Amerika ini juga cukup ada ya karena memang seperti dari Bram bilang juga ada kedekatan dari Presiden Prabowo dan juga Trump sendiri. Tapi di satu sisi mungkin ancaman juga masih cukup ada karena memang diprediksi juga dari perang dagang ini juga lebih masif lagi ketimbang di periode pertama Trump ya atau perang dagang pertama ini memang perang dagang di era kedua ini juga berpotensi lebih besar karena memang penerapannya jauh lebih tegas juga jauh lebih keras karena memang dari sendiri kan di Trump sendiri mungkin di pelantikan kemarin juga menegaskan bahwa Great America akan dibawanya kembali jadi memang ketika perang dagang ini akan berlanjut bahkan mungkin lebih dikhawatirkan akan lebih besar ini mungkin akan menjadi beban tersendiri bagi pasar keuangan tapi di satu sisi mungkin peluang-peluang positif juga masih ada karena memang sejati walaupun memang Indonesia juga telah bergabung dengan BRICS ini juga mungkin di satu sisi memang menjadi penghambat tapi di satu sisi mungkin ini menjadi kerjasama ekonomi cukup baik bagi Indonesia ke depan. Baik, di tengah perhatian para pelaku pasar yang tengah tertuju ya kepada pelantikan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sebetulnya kalau dilihat atau diukur ya untuk indeks secara sektoral begitu ya, saham-saham di tanah air sebetulnya yang cukup terdampak dengan pelantikan dari Presiden Trump, artinya saham-saham di sektor apa saja atau sebetulnya saham-saham apa sih yang menarik untuk di pekan ini? Kalau saya melihat mungkin di awal sesi satu ini sektor teknologi ini juga tadi sudah mulai cukup kencang ya, mungkin menjadi kencang sendiri hampir tadi saya melihat hampir 1%. Jadi memang sektor teknologi juga mungkin menjadi sektor yang cukup menarik karena memang di satu sisi juga Trump ini sendiri kan juga di sektor mungkin di sektor teknologi seperti mungkin mata uang kripto ataupun juga saham-saham teknologi di Amerika Serikat itu juga cukup positif setelah Trump menang terus juga pelantikan. Jadi
memang mungkin sejauh ini sektor teknologi juga perlu dicermati karena pergerakannya juga sudah cukup kencang, mungkin paling kencang di awal sesi satu hari ini. Terus juga mungkin dari sektor lainnya seperti mungkin dari energi dan juga bahan baku dan terutama perbankan juga perlu dicermati, terutama untuk perbankan karena memang valuasi sudah cukup murah dan juga mulai merangkak naik di beberapa hari lalu ini juga perlu dicermati oleh pelaku pasar. Oke, jadi kalau dilihat memang pasar saham kita nih pergerakannya masih akan tetap menarik ya, Mas Bram ya. Betul sekali. Dan kita amati juga melihat begitu ya berbagai sektor yang tentunya Anda katakan menarik. Tapi apakah Anda juga melihat ada sektor yang sebetulnya sedang winter atau sedang sunset di tahun 2025 ini dan perlu menjadi pencermatan bersama bagi para pelaku pasar yang ingin entry di bursa kita? Kalau mungkin sejatinya untuk sektor yang memang winter atau mungkin tidak berpotensi cuan ini juga beberapa mungkin saya melihatnya mungkin dari perbankan ya karena memang sejatinya kan sebelum Bank Indonesia memangkas suku bunga ini juga perbankan juga pergerakannya juga masih belum ada tanda-tanda bangkit ya karena memang mungkin di satu sisi likuiditas yang semakin ketat tapi kemarin Bank Indonesia memangkas ini menjadi sentimen positif bagi perbankan karena memang mungkin tadinya likuiditasnya memang cukup ketat akan menjadi lebih longgar tapi di satu sektor yang memang perlu dihindari ini mungkin lebih ke kesehatan walaupun memang kesehatan ini kan sempat lebih berbeda kan adanya potensi virus HMPV ini juga tapi di satu sisi virus ini kan memang belum mungkin diprediksi belum akan masif seperti COVID-19 ini memang mungkin sektor kesehatan juga masih cukup lesu di satu sisi mungkin sektor konstruksi walaupun memang di periode Prabowo ini juga proyek-proyek pembangunan masih akan berlanjut tapi mungkin konstruksi juga masih di awal tahun ini masih belum bergairah lagi. Baik, lalu terakhir Mas Chandra terkait dengan rupiah, kalau kita lihat tadi penguatannya rupiah cukup signifikan ya, berada di 0,5%. Apakah penguatan rupiah ini masih akan terus berlanjut di sepanjang perdagangan hari ini atau sebetulnya penguatan dari rupiah ini hanya bersifat sementara saja? Sejauh ini mungkin untuk di rupiah ini penguatannya masih bersifat sementara, terutama di pekan ini mungkin hanya berlangsung di perdagangan hari ini. Jadi memang untuk rupiah Indonesia sendiri walaupun memang potensinya masih menguat terbatas, tapi masih sudah cukup stabil di 16.000 walaupun memang sudah berada di atas 16.000 tepatnya di 16.200-an. Tapi di satu sisi tekanan rupiah masih terus jadi karena memang dari dolar Amerika Serikat ini juga masih cukup perkasa.